Masuk mention di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu. Pemirsa, personil Polda Sumatera Utara terjun memantau langsung sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara yang terdampak banjir dan juga longsor. Cuaca ekstrim dan hujan yang berkepanjangan mengakibatkan kota Medan dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara mengalami bencana banjir dan longsor. Di Medan, banjir terparah terjadi di Jalan Jenderal Sudirman mengarah rumah Gubernur Sumatera Utara. Sejumlah pengendara motor mogok akibat debit air hingga 1 meter tingginya. Selain di Medan, Polda Sumatera Utara juga telah menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Sibolga, Sumatera Utara. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personel kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsar sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Puspida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padan Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur. Banjir di sejumlah titik di kota Medan masih belum surut. Salah satunya di kawasan Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Tuntungan, Kota Medan hingga malam kemarin. Sejumlah ruas jalanan di Kota Medan terendam banjir, banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga yang hendak pulang ke rumah tidak berani melintas karena derasnya luapan Sungai Babura yang membanjiri kawasan. Sebagian warga terpaksa menunggu dan juga mengungsi di sepanjang jalan serta meminta bantuan langsung kepada pengguna jalan untuk kebutuhan makan. Pemirsa, banjir di Kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Di depan rumah dinas Gubernur Sumut juga terlihat banyak pengendara sepeda motor yang mogok terendam banjir. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah di Kota Medan dan juga di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi, pemirsa, untuk membantu warga yang terjebak banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan, Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti nih. Oh, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Para santri sempat dibuat panik karena mereka biasa beraktivitas di sungai yang terjadi banjir bandang. Barang namu.
Pemirsa, inilah video detik-detik bencana banjir bandang terjadi di aliran Aek Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur kawasan tersebut. Aliran sungai ini melintasi pondok pesantren Mustawafiyah, Purbabaru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Beruntung mereka telah mendapat informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri sempat lari menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja sejumlah pondok santri mengalami kerusakan. Sementara itu pemirsa, akses jalan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara membuat penyaluran BBM ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara terhambat. Sudah 2 hari terakhir ini, seluruh SPBU di Mandailing Natal tak lagi menjual BBM dan membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Pemirsa, 2 warga tertimbun longsor, 3 bangunan warga rusak parah di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sibolga sejak Rabu malam menyebabkan terjadinya longsor di salah satu permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tim SAR langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus sungai Batang ke Kuraji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang dari 1 kilometer. Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Bukit dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu pemirsa, petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Kadang, Kecamatan Koto Tagah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Sejumlah wilayah lumpuh total tanpa listrik dan internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe, Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter.
Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa, Aceh. Ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat Kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Aceh saat ini dalam status darurat bencana. Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan darurat termasuk mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Ribuan rumah warga yang berada di 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga melumpuhkan akses jalan antar kabupaten. Banjir parah juga melanda sejumlah wilayah di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Luwes, Biren, Pidijaya, hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Banjir dengan ketinggian air bervariasi juga menyebabkan longsor di sejumlah titik hingga melumpuhkan sejumlah akses jalan. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana provinsi. Bahwa penetapan status keadaan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Pemerintah pun menghimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Aceh, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berpegangan ke tiang jembatan hingga ke atas pohon saat banjir melanda Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Menurut warga, ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Kecamatan Lok Sukon. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter atau hampir menenggelamkan atap rumah warga. Tingginya banjir juga membuat sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Lok Sukon terpaksa dievakuasi. Selain di Aceh Utara, pemirsa, bencana longsor juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah. Di Pidijaya, jembatan penghubung di Jalan Nasional Banda Aceh yang berada di Desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, putus dihempas banjir besar. Sebagian badan jembatan hancur, jembatan pun putus akibat derasnya aliran air sungai lantaran tingginya intensitas hujan selama sepekan terakhir. Putusnya jembatan membuat arus lalu lintas dari Banda Aceh ke Medan dan arah sebaliknya lumpuh total. Warga diimbau untuk menjauh dari lokasi sungai. Pemirsa, menanggapi bencana banjir di Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat membantu pemerintah daerah dalam penanganan banjir. Pemirsa, Pangdam menegaskan seluruh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda berada di garis terdepan dalam membantu masyarakat baik melalui evakuasi, distribusi logistik, maupun dukungan pengamanan di wilayah bencana. Pangdam Iskandar Muda juga memastikan bahwa pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana Kodam Iskandar Muda dalam kondisi siaga penuh. Para personil pun diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk mengaktifkan posko siaga darurat, evakuasi warga terdampak, penyediaan logistik darurat.
Pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,4 mengguncang Sinabang, Kabupaten Simulu, Aceh pada Kamis pagi. Menurut laporan, gempa tidak berpotensi terjadinya tsunami. Keadaan Masjid Babu Salam Kampung Bayi. Beginilah kondisi Masjid Babu Salam, Kabupaten Simulu, Aceh, usai diguncang gempa magnitudo 6,4. Nampak beberapa bagian tembok masjid hancur imbas guncangan gempa. Gempa yang terjadi Kamis siang berpusat sekitar 63 km barat laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Meskipun tidak berpotensi tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di sekitar Sinabang dan juga daerah lainnya untuk tetap tenang dan waspada. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan ataupun korban jiwa. BMKG mendeteksi gempa bumi dengan magnitudo 6,4 terjadi di wilayah barat laut Sinabang, Kabupaten Simulu, Aceh, Kamis siang. Pusat gempa berada di koordinat 2,7 derajat lintang utara dan 95,85 derajat bujur timur atau sekitar 63 km barat laut Sinabang dengan kedalaman 18 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta operator seluler segera melakukan pemantauan dan perbaikan di wilayah yang terdampak bencana. Sudah kita koordinasikan dengan operator seluler, itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga. Pemirsa, TNI bergerak cepat mendukung pemulihan jaringan listrik di Provinsi Aceh yang terdampak banjir dan juga longsor. Sebagai langkah percepatan pemulihan, TNI mengoperasikan pesawat Hercules untuk mengangkut material tower emergency bagi pemulihan kelistrikan Aceh. Kloter pertama pun telah tiba di Aceh pada 27 November yang menjadi tahap awal pengiriman logistik vital yang dibutuhkan dalam proses pemulihan jaringan transmisi. Di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu.